Radio Maspero, topnya FM Blitar. Radio Maspero 104,3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Untuk informasi, perlu kami informasikan bahwa kami juga melayani sertifikasi produk halal untuk UMKM di lingkungan Oku Timur. Mumpung gratis, monggo silahkan hubungi nomor yang tertera dalam video ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kami hadir Anda 104,3 FM. Radio Maspero, topnya FM Blitar 104,3 MHz. Radio Maspero, topnya FM Blitar. dari Jalan Kapasan Tegalrejo, Blitar. Inilah Radio Maspero, topnya FM Blitar. Kami hadir untuk Anda. Kami hadir untuk Anda. 104,3 FM. Radio Maspero, topnya FM Blitar 104,3 MHz. Radio Maspero, topnya FM Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat terkasih sejangkau siar. Di kesempatan sore hari ini minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada keterlambatan karena ada pemadaman listrik di wilayah Belitang di sore hari ini. Dan kita mulai acara kita di Mutiara Kolbu sore hari ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan sore hari ini kita bertemu dengan Bapak Ustadz Abdul Muhid. Moga-moga di sore hari ini tetap semangat Pak Ustadz ya, karena kebetulan dihadang oleh mati lampu. Iya. Oke. Untuk sore hari ini materi yang ingin disampaikan apa ini Pak Ustadz? Tentang bertetangga, Bunda. Bertetangga. Ya, dalam perspektif atau rujukan dari Imam Ghazali. Iya, oke. Karena waktu kita sudah termakan banyak nih Pak Ustadz, dipersilahkan untuk mulai acara kita. Monggo. Terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Bupati Oku Timur, Bapak Insinyur Haji Lanosin ST. Yang kami hormati Kepala Kantor Kemenak Oku Timur, Bapak Ishak, alim ulama yang senantiasa kami takdimi, dan kawan-kawan penyuluh
di lingkungan Kemenak Oku Timur, dan juga para pemirsa Radio Maspero yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan pelimpah cahaya dan kirana. Dialah Allah yang maha awal tanpa permulaan, yang maha akhir tanpa penghujung, dan yang maha abadi tanpa perubahan. Segala puji bagi Allah. Tentu kita bersyukur atas kenikmatan kesehatan yang tak terhingga, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama belajar tentang bertetangga nanti yang akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat ma'asalam bismillah akan selalu terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cahaya segala cahaya, pemimpin orang soleh, kekasih sang penguasa yang maha kuat perkasa, pembawa berita gembira dan yang maha pengampun, dan mata air teladan bagi umat manusia. Demikian pula kepada keluarga dan para sahabat yang dimuliakan. Semoga dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita termasuk kaum yang mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ketika kita saat ini sedang bulan Ramadan, Bunda ya. Jadi selain Rasulullah bisa memberikan syafaat, Al-Quran itu juga bisa memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bunda dan para pemirsa Radio Maspero yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam materi inti yaitu bertetangga dalam perspektif Imam Al-Ghazali, izinkan kami mengisahkan sedikit kisah inspirasi yang mudah-mudahan memberikan inspirasi pada kita semua. Ini ada seorang imam besar ya, Imam Abu Hanifah, yang beliau hidup di masa dua zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah. Beliau adalah imam besar yang selalu dimintai permintaan fatwa oleh pemerintah karena keilmuannya yang sangat luar biasa. Sebuah alkisah yang mengatakan bahwasanya Imam Abu Hanifah ini mempunyai tetangga yang sering mengganggu dan menyakitinya. Hampir menyakitinya bukan berarti menyakiti fisik, tapi bisa menyakiti dengan perkataan. Hampir tiap hari si tetangga kerap menyombongkan diri dan berteriak keras dan memukuli tiang rumah Abu Hanifah. Tak jarang saat sang imam sedang duduk bersama murid-muridnya dan hendak mengawali pembelajaran, si tetangga datang mengetuk yang sangat kuat tiang yang di sekitar rumahnya, kemudian mendidangkan beberapa syair yang terlihat seperti kesombongan. Petikan syairnya berbunyi kurang lebih begini: mereka telah sia-siakan aku, padahal pemuda mana yang mereka abaikan. Aku tentara berkuda kaumku, mereka tak tahu kehormatanku. Ya, ini ungkapan kehebatan dia sebagai seorang tentara berkuda dan merasa, dan disampaikan mereka menyanyiakan dirinya itu. Nah, sehingga banyak sekali para murid yang terganggu dengan adanya perilaku si fulan ini. Maka banyak murid yang mengatakan, wahai imam, tolong tegur yang tetangga tersebut. Tapi bagi Imam Abu Hanifah, saya nggak merasa terganggu. Itu adalah tetanggaku. Nah, itu kalimat Imam Abu Hanifah. Pada suatu malam, pada saat sedang ngaji, Imam Abu Hanifah seperti biasa hendak memulai pengajiannya itu. Ada sesuatu yang asing. Kenapa kok nggak ada suara syair-syair yang biasanya melantunkan beriringan dengan beliau mengajarkan pelajaran pada murid-muridnya. Sang murid-murid ini pada banyak tersenyum, sehingga Imam Abu Hanifah heran dan bertanya, emang kenapa kok kalian tersenyum ketawa sendiri, dan kenapa kok tetangga sebelah tidak ada lantunan syair-syair lagi? Jawab murid-murid ini, berbahagialah engkau wahai imam, karena
engkau tidak akan diganggu lagi. Iya. Lah kenapa? Karena beliau sudah ditahan oleh pihak pemerintah karena ada sebuah kesalahan yang dilanggar. Nah, seketika langsung Imam Abu Hanifah beranjak berdiri, sedangkan saat itu udah malam dan pembelajaran pun sampai ditinggalkan. Saya wajib, kata Imam Abu Hanifah. Yang sang murid nih keheranan, wajib apa ya Imam Abu? Saya wajib menolongnya karena dia adalah tetangga saya. Ini. Jadi di tengah malam yang sangat luar biasa, seorang Imam Abu Hanifah, seorang imam yang sangat besar, itu sampai malam-malam datang mengunjungi khalifah. Sampai di tempat khalifah, penjaga ini, imam yang mengetuk pintu dan penjaga bertanya, siapa di luar malam-malam begini? Saya Imam Abu Hanifah, terperanjat yang penjaga kekhilafan. Masa imam yang biasanya susah diundang aja kok malam-malam gini bisa datang. Malah datang sendiri. Iya, sendiri. Nah, akhirnya dibuka pintunya itu ternyata iya Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam jenengan Imam Abu Hanifah kok sampai datang ke sini malam-malam begini? Jawab Imam Abu Hanifah, saya pengen ketemu khalifah secara langsung. Waduh, mohon maaf ini sudah larut malam. Tadi saya mendengar sendiri khalifah sudah masuk ke kamarnya dan insya Allah sudah beristirahat. Pokoknya tolong sampaikan ke khalifah saya pengen bertemu. Ya, karena imam besar, penjaga pun ya nggak bisa apa-apa karena penghormatannya yang sangat luar biasa. Akhirnya dengan memberanikan diri mengetuk pintu kamar khalifah. Khalifah pun kaget, ngapain ini malam-malam kok sudah ketuk-ketuk pintu? Siapa di luar? Saya penjaga ya Khalifah, tapi ada Imam Abu Hanifah sedang menunggu gitu. Lah, Imam Abu Hanifah yang biasanya susah untuk meluangkan waktu untuk kesini aja susah. Kenapa sekarang bisa seperti itu sampai datang malam-malam begini gitu? Kenapa nggak besok aja? Akhirnya singkat cerita langsung ditemui Khalifah tersebut, menemui Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata sama Khalifah, wahai Khalifah, saya ada permintaan. Insya Allah permintaanmu akan saya kabulkan, kata Khalifah. Karena imam besar dan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang insya Allah tidak salah kan gitu. Nah, apa permintaanmu ya Imam Abu Hanifah? Tolong bebaskan si Fulan dari penjara. Lah, kenapa? Ya karena dia tetangga saya dan dia akan membela kalau misalnya dia ada salah, saya jaminannya. Sedemikiannya seorang Imam Abu Hanifah, imam besar mau menjadi jaminannya untuk melepaskan tetangga yang suka menyakiti dan suka mengganggunya itu. Nah, di situ kemudian Khalifah bilang, ya sudah besok pagi kesini atau nggak usah kesini lah, besok saya sudah lepaskan. Tidak bisa. Mana ada yang mau senang tidur di penjara? Jadi tolong malam ini tolong dibebaskan. Akhirnya sang Khalifah pun ya membebaskan si Fulan tersebut. Kemudian setelah dibebaskan ada dua versi. Yang satu Khalifah Imam Abu Hanifah menunggu di pintu untuk mengeluarkan si Fulan, tapi sisi lain ada cerita lain, Abu Hanifah sudah jalan duluan supaya nggak kelihatan gitu. Tapi karena yang si Fulan ini melihat ada Abu Hanifah, kemudian mengejar Imam Abu Hanifah. Seiringan berjalan pulang ke rumah, Imam Abu Hanifah ini mendindangkan syair yang dilantunkan oleh si Fulan tadi gitu. Syairnya itu yang tadi, mereka telah sia-siakan aku, padahal pemuda mana yang mereka abaikan. Aku tentara berkuda, berarti menunjukkan kehebatannya kan. Mereka tak tahu kehormatanku. Dari situ si Fulan ini, ampun, astagfirullah, saya bertobat ya Imam Abu Hanifah. Saya tidak akan mengganggu lagi dan saya bukanlah siapa-siapa. Saya bukan orang hebat, ya, pengakuan. Jadi dengan tingkah laku Imam Abu Hanifah yang mencontohkan seperti itu bukan kemudian menegur atau bagaimana, tapi dengan perilaku yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah mencontoh Rasulullah, akhirnya dengan kesadaran sendiri si Fulan itu menyadari bahwasanya dirinya itu salah. Jadi tanpa menegur itu pun akhirnya si Fulan bertaubat dan kemudian menjadi murid Imam Abu Hanifah dan ikut belajar
dengan Ibu Hanifah. Itu kisah teladan yang sangat luar biasa. Oke, sebelum dilanjutkan Pak Ustadz, seperti biasa kita simak dulu iklan berikut ini. Topnya FM. Sesaat lagi kita ikuti Profesor bicara bersama Jamu Hapro. Salam sehat Hapro. Sahabat Hapro, Anda pasti penasaran dengan Jamu Hapro. Jamu zaman now yang memiliki kombinasi prebiotik dan probiotik lengkap dengan berbagai herbal di dalamnya. Mari langsung saja kita berbincang dengan sang Profesor Jamu Hapro. Bapak Ibu yang saya cintai, Jamu Hapro ini telah lolos uji klinis dan laboratorium, dapat diminum bersamaan dengan kopi, jus, serta herba-herba yang lain, dan dapat juga diminum bersamaan dengan obat-obatan medis serta obat-obatan dari dokter. Mengapa demikian? Karena Jamu Hapro ini terdiri daripada ramuan prebiotik dan probiotik dengan strain bakteri yang tinggi. Itu tadi penjelasan dari sang Profesor Jamu Hapro. Salam sehat Hapro. Inilah jamu tetes Hapro dari PT Jaya Mandiri Indonesia. Terbukti memberikan kesehatan untuk Anda di setiap tetesnya. Segera dapatkan jamu tetes Hapro di Radio Maspero FM. Handphone 0822 8900 7700. Hapro, makin sehat makin pro. 104,3 MHz. Radio Maspero. Topnya FM Blitar. Para pemirsa Radio Maspero FM yang berbahagia, tadi sedikit kisah yang mudah-mudahan menginspirasi kita semua bagaimana kita berperilaku sebagai seorang insan dan juga sebagai orang yang bertetangga. Alhamdulillah Bunda, hari ini kita sudah masuk dalam puasa ke-26. Semoga puasa kita yang sudah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh kami mohon kepadamu, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib atau baik, dan amal yang diterima. Amin. Amin. Termasuk amal puasa kita Bunda. Iya. Para pemirsa Radio Maspero yang berbahagia, dalam kesempatan sore menjelang buka kali ini, izinkan kami melaksanakan tugas dari Kementerian Agama Kabupaten Oku Timur dalam rangkaian giat penyuluh di radio-radio. Dan hari ini kebetulan kami yang bertugas dengan tema atau mendapatkan tema adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali Bunda. Iya. Pemirsa radio yang berbahagia, bicara bertetangga tentu kita tak lepas dari kita sendiri. Kita ini apa sih? Kita ini siapa sih? Kita ini adalah manusia. Tentu manusia itu tak ada satupun di antara kita yang bisa hidup tidak bertetangga. Semua memiliki tetangga. Tak ada satupun di antara kita yang sanggup hidup sendiri tanpa pernah membutuhkan orang lain. Artinya antara kita dengan orang lain itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Dari kita lahir sampai kita meninggal, itu kita tidak bisa hidup sendiri. Iya. Pasti ada orang lain yang membantu kita. Misalnya waktu kita kelahiran, misalnya itu ibunda kita yang mengopeni kan. Ketika kita bermasyarakat, kita bermain, anak-anak kecil main di luar, jatuh, tetangga ikut membantu. Jadi sini nggak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Oleh sebab itu, mari kita tarik sedikit konsep manusia itu sendiri. Karena kita ini sebagai manusia, ada sebuah dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah.
di sini kami ingin menegaskan bahwasanya ini ada hubungannya antara manusia dengan ketuhanan, ubudiyah. Jadi dimensi vertikal. Kemudian dalam surat At-Tin itu dalam kaitannya manusia, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi dalam surat At-Tin ini, sungguh Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun di ayat berikutnya itu disampaikan, kemudian kami kembalikan dia atau kita sebagai manusia ke tempat serendah-rendahnya. Na'udzubillah. Kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Jadi di sini ada dua dimensi. Ketika kita menjadi manusia, ada dimensi vertikal, yaitu ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita mengakui keesaan Allah, bagaimana kita mengetahui keberadaan Allah, bagaimana kita bisa merasakan adanya Allah. Kalau dalam sekolah SD mungkin saat dipelajari, Tuhan itu ada nggak? Ada, nilainya 100. Tapi bagaimana kita bisa mengajak anak didik itu merasakan Tuhan itu ada? Kalau secara pengetahuan oke, nilainya bagus, tapi bagaimana bisa menanamkan Tuhan itu ada dalam diri kita? Nah, ini dimensi vertikalnya. Ketika kita melihat manusia dalam dimensi horizontal, maka kita diserukan untuk mengerjakan kebajikan atau beramal ibadah. Nah, di sini ada dimensi vertikal, dimensi horizontal. Ini contoh, ada contoh sederhana itu, misalnya sholat. Kita sholat itu menyembah Tuhan Allah. Kemudian kan diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah itu Maha Besar, keagungannya sangat luar biasa. Kita ini adalah yang rendah dan tidak bisa berbuat apa-apa kecuali izin Allah. Maka dalam sholat kemudian diakhiri salam ke kanan dan salam ke kiri. Artinya setelah kita menghujamkan hati kita ke atas, maka kita setelah selesai sholat kita tidak lupa dengan yang kanan dan kiri. Artinya dimensi horizontalnya. Nah, di sini maka manusia memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Kalau istilah dulu waktu saya kuliah di Jogja itu, waktu itu tahun 90-an, itu Pak Amin Rais sedang gencar-gencarnya menyampaikan tauhid dalam dimensi sosial. Bagaimana kita mengesahkan Allah, kemudian bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi hakikat dari tauhid dan kita pada Allah itu adalah implementasi kehidupan kita dalam masyarakat. Baik para pemirsa Radio Maspiro rahimakumullah, ini ada beberapa hadis yang berkaitan tentang bertetangga ya, karena waktunya singkat mungkin saya langsung bacakan artinya aja Bunda. Karena tadi kita tahu sendiri lampunya cukup mati. Jadi yang pertama hadis yang merupakan memuliakan tetangga itu merupakan ekspresi keimanan kita. Jadi hadis yang diriwayatkan Muslim, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Muslim. Ini hadis luar biasa. Kalimatnya jelas. Wa man kana, ya, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini artinya dalam tanda benang merah, ini adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana orang yang beriman? Yaitu mereka yang memuliakan tetangganya. Jadi orang yang memuliakan tetangganya itu orang yang beriman. Salah satunya itu. Jadi hadis ini sangat tegas sekali disampaikan oleh Rasulullah, dan ini hadisnya sangat kuat karena yang meriwayatkan Muslim dan insya Allah 100% sahih. Kemudian yang kedua, menjelang Rasulullah wafat, ini malaikat Jibril selalu menyampaikan kepada Kanjeng Nabi, berbaiklah
kepada tetangga, berbaiklah kepada tetangga. Begitu sampai terus menerus sehingga Rasul menganggap kenapa kok tetangga ini sampai disampaikan berulang-ulang oleh malaikat Jibril? Iya. Apakah karena dia ini tetangga ini merupakan ahli warisku? Sampai segitunya, karena kalau ahli waris biasanya kan orang yang paling dekat dan Dekat itu keluarga dengan sedarah dengan kita. Iya. Saking dekatnya itu Rasulullah berpikiran seperti itu. Apakah memang tetangga itu adalah orang yang akan mewarisi hartaku? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril ini terus mewasiatkanku perihal tetangga hingga aku Rasulullah menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari. Ini saking pentingnya sampai Jibril menjelang wafatnya Rasulullah menyampaikan terus menerus. Kemudian hadis yang ketiga, sebenarnya ada beberapa ini tapi cukup 3 dulu ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan seorang muslim tidak beriman apabila tetangganya tidak aman. Nah, ini benar. Tidak beriman kalau tidak aman. Kalau tidak aman. Jadi kalau tadi waman kana, siapa yang orang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka muliakanlah tetangga. Ini lebih tegas lagi. Wallahi, sampai Rasulullah itu bersumpah 3 kali. Saking pentingnya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, qila wa man ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa ikoh. Ya. Jadi adalah orang-orang yang merasa tetangganya tidak merasa aman atas keburukannya, atas kejahatannya. Tidak aman yang bagaimana? Ya terkadang namanya bertetangga. Kadang nyakiti melalui mulutnya, nyakiti dengan peliharaannya, nyakiti dan berbagai macamnya. Banyak hal. Malah ada anak gini, ya kalau nggak mau hidup di sini kan kompleknya kayak gini, kalau nggak mau hidup sini pindah. Kalimat itu harusnya bukan keluar seperti itu, tapi bagaimana kita introspeksi diri kita. Kenapa? Apakah kita sampai mengganggu orang lain atau tidak? Kan gitu. Jadi di sini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah 3 kali, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, sampai 3 kali. Artinya ketika kita tidak memberikan keamanan kepada tetangga kita, ya ini sampai Rasulullah bersumpah atas nama Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang disumpah Allah seperti ini, disumpah Rasulullah seperti ini. Baik pemirsa Radio Maspero, mari kita kaji tadi beberapa hadis secara umum yang mungkin kita bisa pahami tentang bertetangga. Ini ada 12 yang saya rangkum yang ada dalam risalah Imam Al-Ghazali ya, itu yang berjudul Al-Adabu Fiddin ya. Di sini ada 12 ya. Yang pertama, adab untuk bertetangga itu mendahului menyampaikan salam. Jadi ketika kita bertemu ya, itu sebaik-baik kita bertetangga, adabnya itu kalau ketemu kita dulu yang menyapa dengan kebaikan atau salam, assalamualaikum. Tapi walaupun kita karena sering ketemu mungkin jarang salam, tapi paling tidak senyuman atau mungkin sapaan baik. Nah itu kalau bisa kita duluan. Itu jadi adab menurut Imam Al-Ghazali itu gitu Bunda. Jadi ibtida'u bisalam, awali dengan kita yang memulai. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, tidak berlama-lama berbicara. Hidup bertetangga itu tidak bisa lepas dari berbicara atau satu sama lain, ya. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Kenapa? Hal ini demi kebaikan dan menghindari ghibah atau menggunjing orang lain. Jadi kalau kita udah keluar rumah, ya itu ya mohon maaf, biasanya kita ngobrol sampai lupa waktu. Kadang aja
masak nasi lu mutung karena asik ngobrolnya. Ya betul. Dari sini kalau adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu disampaikan jangan berlama-lama untuk ngobrol seperti itu. Kenapa? Takutnya nanti akan terjadi ghibah. Iya. Ngerasani wong kalau benar itu pun masih salah, apalagi salah akan jadi fitnah kan nah, gitu. Betul. Nah, jadi ini adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang kedua. Yang ketiga itu tidak banyak bertanya. Maksudnya gini Bunda, ketika kita papasan, misalnya Bunda mau pergi ke pasar, istri saya lagi di depan rumah kan itu, mau kemana Bunda? Ke pasar. Sudah cukup. Mau kemana Bu? Jangan seperti mana Bunda ke pasar. Mau beli apa? Berapa? Banyak berapa? Itu seolah-olah mau interogasi. Iya betul. Jadi terkadang kita tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak. Iya. Nah, apalagi misalnya gini, mau ngomong jujur, nggak enak. Mau ngomong bohong, salah. Iya gitu. betul. Jadi kita sebagai tetangga sendiri harusnya mencoba menyadari sendiri. Iya. Inilah adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Salah satunya, ada yang ketiga adalah jangan terlalu banyak nanya kepada tetangga ketika bertemu di jalan, di jalan atau mau bepergian atau ingin mengetahui segala sesuatu dalam isi rumah. Iya. Kalau perlu tidak perlu. Kalau perlu nggak usah dipertanyakan seperti itu. Tapi cukup misalnya say hello dan mungkin salam tadi secara umum aja. Ke pasar, ya sudah gitu loh. Jangan beli apa nih sampai ujung-ujung malah ujung-ujung nanti aku nitip ya. Detail banget gitu. Kadang nitip ini ada kita mungkin banyak orang yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya istri saya kalau dititipi seneng, tapi kan mungkin ada bagian orang yang waduh duit lagi pas-pasan, nggak punya gimana mau dititipi, mau minta duit nggak enak gitu. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali ini sebaiknya kita tidak terlalu banyak bertanya secara detail, cukup secara umum aja. Ini yang ketiga Bunda. Yang keempat, kewajiban kita sebagai tetangga yaitu menjenguk yang sakit ketika tetangga ada yang sakit. Kemudian karena ini waktunya udah mau habis ya. Jadi yang kelima, kita ikut berbela-sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Jadi ini kalau misalnya tadi ada yang sakit, kita selayaknya dan seharusnya kita menjenguk. Tidak usah kita lihat itu kaya atau miskin, atau itu orang berpengaruh tidak berpengaruh, itu tokoh atau bukan tokoh. Itu semuanya kewajiban kita sebagai tetangga untuk kalau ada orang sakit dijenguk, kalau ada orang yang musibah ikut berbela-sungkawa. Kemudian yang keenam itu ini yang kadang sulit kita lakukan, ikut bergembira atas kegembiraannya. Iya. Terkadang jangan kebalik. orang bisa kalau ceramah-ceramah Kiai Haji Jainuddin MZ dulu kan sering mengkonotasi membuat amsal. Orang tetangga beli kulkas demam, orang beli mobil masuk rumah sakit dan seterusnya. Nah, ini coba kita mencoba, kita belajar bersama. Ketika kita tetangga bergembira, kita ikut bergembira. Ada kesuksesan tetangga sebelah, kita ikut bergembira juga. Ada keberhasilan, kita ikut gembira. Jadi jangan kemudian di belakang itu di muka kelihatan gembira, tapi di belakang udah Allah paling gitu. Nah, gibah lagi ujungnya. Maka adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali ini sangat luar biasa nih. Termasuk tadi kita jangan berlama-lama ngobrol itu artinya juga mengurangi gibah itu. Kemudian yang ketujuh, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Jadi kalau ada anak-anak kan biasanya kita kalau di satu RT itu kan biasanya anak-anak banyak tuh. Jadi kita kalau misalnya anak sama anak bertengkar, orang tua kalau bisa jangan terlibat. Ini bertengkar, nanti 1 jam lagi aja udah bermain lagi. Iya betul itu Pak Ustadz. Jadi terkadang kita orang tua malah justru terbawa emosi, ini itu malah kemudian anaknya kadang
dengan kata-kata yang kasar, sedangkan itu adalah anak orang lain. Nah, Iya. itu cobalah kita ngalir saja. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang bagus, dibenari secara umum, jangan Iya. memihak anak kita atau apa. Kalau memang benar, memang siapa yang benar, siapa yang salah, itu suatu edukasi yang harus Iya. dilakukan itu. Tapi bagaimana kita harus berucap secara lembut untuk kepada anak-anak tetangga. Kemudian yang 8 yaitu memaafkan kesalahan ucap. Terkadang kita bertetangga itu karena sering ngobrol, ada kalimat-kalimat yang Menyinggung perasaan menyinggung gitu. perasaan. Tidak ada niat satupun menyinggung perasaan. Iya, betul. Tapi karena kita mungkin sedang sensitif atau mungkin ada lagi sepaneng, ada beban lain itu, Iya, akhirnya betul. apa yang dikatakan tetangga, wah bikin jengkel. Nah, jadi Bikin emosi. ya kita mudah memaafkan kesalahan ucap dari tetangga kita. Iya. Kemudian yang ke-9, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Seperti tadi, ketika ada anak-anak bermain atau tetangga mungkin yang kurang pas, kita menegurnya dengan secara halus. Kalau Imam Abu Hanifah tadi malah dengan cara perilaku, menegurnya Iya. dengan cara perilaku. Justru sudah ganggu, di penjara ditolong. Iya, Ini kan betul. luar biasa ini, akhlaknya kan luar biasa. Jadi menegurnya secara halus dan dengan akhlakul karimah. Kemudian yang ke-10, menundukkan mata dari memandang istrinya. Ya, Iya. terkadang dalam komunitas perumahan atau dalam masyarakat itu kadang ada istri yang memang menjaga aurat dengan berjilbab, tapi ada juga yang selalu pakai daster kemana-mana. Nah itu, Iya. ini juga menurut Imam Al-Ghazali selayaknya kita mencoba menundukkan mata dari memandang istri orang tetangga. Kemudian ke-11 yaitu memberikan pertolongan ketika diperlukan. Nah ini Iya. suatu hal yang wajib lah untuk kita lakukan. Kemudian yang ke-12 tidak terus memandang pembantu perempuannya. Jadi kalau misalnya ada pembantu perempuan, nah itu, nah ini salah satu adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali itu yang ke-12 adalah mencoba menahan pandangan terhadap tadi istri ini pembantu perempuan, supaya banyak hal negatif yang bermula dari pandangan mata dan itu bisa terkontrol dan tidak Iya. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu Bunda sambil dikejar waktu nih. Jadi 12 adab yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke Pak Ustadz, sebenarnya banyak sekali nih yang bisa untuk bertanya gitu Pak. Iya. Tapi waktu kita Iya. ternyata sudah sangat mepet sekali. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan buat teman-teman bisa belajar lebih banyak bertetangga menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, Iya, benar. ada 12 hal yang ternyata detail banget itu Pak Ustadz untuk menjaga perilaku kita dalam bermasyarakat. Baik, terima kasih dengan pertemuannya sore hari ini dan silahkan Pak Ustadz pamit. Oke, baik para pemirsa radio FM yang berbahagia, sebagai penutup ini mungkin ada yang saya ambil benang merahnya, bahwasanya ajaran Islam ini tidak henti-hentinya mendorong kita untuk berbuat baik. Iya, Karena sesungguhnya ketika kita mau melakukan ibadah, sesungguhnya bukan hanya ibadah ritual yang sering kita lakukan setiap hari itu menjadi tolak ukur kita ibadah kita diterima Allah, tapi ada dimensi lain yaitu dimensi horizontal. Iya. Bagaimana kita mengimplementasikan ketauhidan kita kepada Allah itu dalam aspek sosial seperti hidup bermasyarakat. Iya. Mungkin itu Bunda yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kalau ada salah dari saya, kalau ada benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maghfirah yang tidak ada salah. Mungkin itu Bunda, terima kasih. Iya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.